Saya sudah berikan link di chat, silakan dicek di chat. Yang pertama ini adalah tentang bagaimana kita memprogram Arduino IDE gitu ya. Maka di sini di halamannya Arduino itu ada referensi bahasa gitu ya. Artinya bahasa pemrograman Arduino ini semuanya ada di sini semua ini apa namanya referensinya ya. Nah, dalam pemrograman bahasa Arduino ini sebenarnya ada 3 bagian saja, yaitu fungsi, kemudian nilai, yang mana nilai ini terdiri dari variabel dan konstan serta struktur. Ya. Di mana fungsi ini meliputi digital I/O, analog I/O, dan seterusnya. Ya. Jadi merupakan untuk mengendalikan board Arduino dan melakukan perhitungan atau komputasi. Untuk variabel, ya, variabel ini merupakan jenis data yang dipakai di dalam pemrograman Arduino dan juga konstantanya. Ya. Konstanta itu merupakan suatu tetapan, jadi nilainya nggak bisa berubah. Tapi kalau variabel dia masih bisa kita ubah. Jadi misalnya high atau low, ini biasanya digunakan untuk input digital atau output digital, ya, dan seterusnya. Lalu bagian yang terakhir adalah struktur, yang mana ini merupakan elemen daripada pengkodean Arduino, yang mana Arduino ini menggunakan bahasa dasarnya, dia menggunakan bahasa C++, ya, yang mana di sini kita ada meliputi loop, setup, dan seterusnya. Jika kita hendak mencari detail daripada struktur atau fungsi atau variabel yang kita pakai dalam pemrograman kita tinggal klik saja. Misalnya di sini kita pengen tahu ketika setiap kita membuat file pemrograman, maka kita selalu menggunakan setup. Nah, kalau kita klik setup, maka akan dimunculkan jadi deskripsinya. Jadi fungsi setup ini akan dipanggil ketika sketch-nya dimulai, gitu ya. Nah, di mana pada fungsi setup ini itu dipakai untuk menginisialisasi atau memberikan variabel awal, gitu ya. Inisialis itu berarti mengawali variabel atau mode pin, atau juga bisa menggunakan library lain yang di luar Arduino yang akan kita pakai, misalnya servo motor dan seterusnya, ya. Dan setup ini hanya berjalan sekali, jadi ketika Arduino itu dinyalakan atau ketika reset, udah itu aja. Jadi dia hanya sekali. Nah, dan lain-lain ini di sini ada example ada contoh kodenya dan seterusnya. Nah, kalau kita kalau kita menggunakan language ini, gitu ya, nah, maka kita mungkin akan agak kesulitan, gitu ya. Kenapa? Karena di sini masing-masing fungsi atau masing-masing variabel atau masing-masing struktur itu harus masuk ke masing-masing bagian itu sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu sketch tentang setup, gitu ya, maka kita klik, baru muncul seperti itu. Nah, maka untuk efisiensi, maka saya berikan link yang kedua, ya, yang kalian bisa lihat di chat itu linknya dari sini, ya. Jadi di sini merupakan cheat sheet. Jadi anggaplah ini adalah semacam ringkasan lah, ya. Ringkasan. Atau kalau cheat sheet itu kalau diterjemahkan kan berarti kan lembar contekan, ya, lembar contekan. Gitu. Maka kalau ini setelah kalian download nanti kalian bisa melihat seperti ini, ya. Nah, di sini ada keterangannya, gitu ya. Jadi sama seperti di Arduino di websitenya Arduino tadi, gitu ya. Maka di sini ada struktur. Jadi di sini ada penjelasan. Jadi hal-hal umum kalian bisa baca di sini. Misalnya void setup, ya, ini akan setiap sketch Arduino itu harus mengandung dua fungsi ini, ya. Kalau nggak void setup, ya void loop. Nah, void setup ini akan dijalankan sekali saja pada awal eksekusi kode. Sementara kalau void loop ini maka dia akan diulang-ulang, ya. Jadi di dalam setelah void loop kemudian ada tanda
pagar kurung kurawal, ya. Nah, di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup itu, maka kita naruh kode di sini dan itu akan dieksekusi berulang-ulang, ya. Selama board itu diberi power. Artinya ketika board itu sudah dicabut kabel USB-nya atau dimatikan, maka ini akan berhenti, ya. Kemudian dalam program itu, untuk memperjelas program itu, maka mungkin kita harus memberikan komen, gitu ya. Jadi kalau garing 2 ini untuk kita beri komen untuk baris satu baris saja, tapi jika ada beberapa baris seperti ini, ya, seperti ini kan beberapa baris, maka kita menggunakan garing dan tanda bintang, ya. Nah, kemudian untuk setupnya di sini ada contohnya adalah pin mode. Nanti kita akan lihat di chip lebih detailnya, nanti bisa kita lihat di cheat yang satunya lagi, gitu ya. Nah, di sini ada control structure, ya, yang meliputi if condition dan else, ya. If jika kondisinya memenuhi, maka, ya, jika kondisinya memenuhi atau true, maka akan melakukan akan menjalankan program di antara kurung kurawal ini. Kemudian ada else, atau jika tidak. Nah, jika tidak memenuhi atau false, maka yang blok program setelah perintah else ini, ya, yang diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal ini akan dijalankan. Jadi kalau yang di sini untuk jika kondisinya adalah benar, dan di sini adalah jika kondisinya tidak benar. Jadi setelah ini, ketika ini jika kondisinya tidak benar, maka dia langsung melompat ke sini. Ya. Kemudian untuk perulangan yang kita sudah mengetahui jumlahnya, maka kita bisa menggunakan for, ya. Jadi di sini for dipakai untuk mengulang suatu blok statement, ya, suatu blok pernyataan, ya, yang berada di antara kurung kurawal. Ya, di sini ada kita mulai dari berapa, terus kondisinya seperti apa. Nah, kemudian increment, atau ini merupakan counter, ya, counter. Jadi untuk menghitung berapa banyak yang sudah, atau berapa langkah yang sudah dijalankan, ya. Di sini ada contohnya. Besar, ya. Nah, di sini ada contohnya, ya. For, ya, jadi ulang, gitu ya. Lakukan perulangan, ya, dengan for, ya, yang dimulai dengan X sama dengan 0, ya, di mana X sama dengan 0 ini adalah datanya jenis integer, dan lakukan perulangan itu sampai X-nya itu kurang dari 100. Nah, artinya ketika X itu lebih besar daripada 100 atau sama dengan 100, maka kondisi tersebut sudah tidak benar. Jadi kondisi ini akan dianggap true selama X-nya ini kurang dari 100. Kemudian di sini, nah, setiap selesai satu perulangan, jadi selesai perulangan pertama, nah, maka di sini ada counter atau yang akan menambah, sehingga dia akan lanjut ke perulangan berikutnya, ya, seperti itu. Ya, maka di sini akan mencetak, ya, bilangan atau angka dari 0 sampai 99. Kemudian di sini juga ada digital I/O dan analog I/O, di mana ada digital write dalam kurung pin file ini, di mana nilainya yang dimasukkan itu bisa high atau low, ya. Jadi ketika kita masukkan file ini, kita ganti high atau low, maka dia akan memberikan nilai high atau low ke pin digital. Nah, ini nanti letaknya di mana? Nanti kita bisa lihat di digit berikutnya, ya. Kemudian di sini kalau invar ini akan membaca nilai, ya, dari pin digital tertentu, ya. Jadi kalau ini digunakan untuk membaca berapa nilai yang ada di situ, apakah high atau low dari pin itu, ya. Nah, kemudian ada analog write, ya, sama juga untuk ketika ada tulisan write, berarti dia akan menuliskan nilai analog. Nah, dimana kalau nilai digital itu antara ada 2 saja, yaitu high or low, gitu ya. Kalau nilai analog itu nilainya berkisar antara 0 sampai 255. Dan
di sini juga digunakan invar itu untuk membaca nilai pin yang ada. Ya. Jadi nilai yang ada di pin itu berapa sekarang. Ya, gitu. Baik. Jadi kalau misalnya ada sensor yang terkait dengan sensor analog, maka misalnya sensor analognya adalah potensiometer, ya. Maka ketika kita putar, nah, maka ketika putaran itu berhenti, nah di situ berapa angka yang terbaca. Nah itu dibaca oleh invar analog read pin ini. Kemudian ini advance EO ini saya kira kita bisa lewati, ya ini dia menggunakan gelombang gitu ya, square wave, dan ini kemungkinan nanti akan diajarkan oleh Pak Isa gitu ya. Kemudian terkait dengan waktu ya, pewaktuan, maka di sini ada delay ya. Delay bisa delay dalam atau ditunda gitu ya. Nah, jadi menunda program selama dalam milisecond atau dalam mikrosecond ya. Kalau milis ini dia akan mengembalikan nilai milisecondnya berapa detik ya, sejak program ini dijalankan. Misalnya dia akan menampilkan 4 atau 294 dan seterusnya. Ya. Kemudian ada terkait dengan data type, ini kita bisa lanjutkan di titik yang berikutnya gitu ya. Jadi ada data type, terus ada kemudian konstanta, kemudian matematika operator. Saya kira di pemrograman pengolahan limbah kalian juga sudah tahu ini gitu ya. Dan untungnya Python itu juga dibangun dari C atau C++, sehingga tidak banyak berbeda, baik itu matematika operatornya, baik logical operatornya ya. Jadi kalau sama dengan satu hanya itu untuk assignment atau penugasan atau pemberian nilai. Tapi kalau tanda sama dengan 2, maka ini justru merupakan konfirmasi apakah sama dengan, nah gitu, seperti itu ya. Kemudian juga dengan bitwise operatornya ya. Jadi kalau ada beberapa kondisi yang harus diperiksa atau diuji, maka kita bisa menggunakan AND atau OR ya. Kemudian di bawah sini ada libraries. Nah ini masih sederhana gitu ya, ini masih sederhana. Kalau di link yang ketiga, yang terakhir itu ada cheat yang lain lagi, dan ini mungkin lebih lengkap dikit gitu ya, seperti itu. Yang mana kalau kalian bisa lihat itu hampir sama gitu ya. Ada struktur ya, penjelasannya sama. Di mana untuk struktur ini ada void setup dan void loop gitu ya. Nah, di sini ada contoh kalau kita menggunakan struktur pengendalian ya, struktur kendali seperti if ya, maka ada else, kemudian ada while ya. Kita bisa menuliskan itu dalam satu baris, atau kita juga bisa memecahnya dalam beberapa baris, dan disarankan memang memecahnya dalam beberapa baris supaya lebih mudah dipahami oleh orang lain ya, seperti itu ya. Ada juga while ya, ada juga for, kemudian break, continue. Ini struktur kendali atau kontrol struktur ini hampir mirip dengan bahasa pemrograman Python ya, nggak jauh berbeda ya. Oke. Di sini ada juga pendefinisian fungsi, tapi saya kira akan jarang kita mendefinisikan fungsi. Tapi kalau misalnya kita harus mendefinisikan fungsi, di sini ada contohnya. Gitu. Jadi kita tentukan dulu jenis datanya, entah integer atau float. Kemudian di sini nama fungsinya apa. Kemudian nanti dia apa yang akan dilakukan. Kalau di sini dia mengembalikan atau akan return ya, return berarti mengembalikan. Maksudnya mengembalikan itu berarti ketika fungsi ini diambil, maka dia akan mengembalikan nilainya ya x kali 2. Nah, jadi kalau x-nya diisi 1, maka nanti hasilnya adalah 2. Kalau x-nya adalah 3, maka yang dikembalikan angkanya adalah 3 kali 2 yaitu 6. Kemudian di sini ada variable array dan data gitu ya. Di sini ada jenis-jenis data, ada boolean, true, false, dan seterusnya. Mungkin kalian bisa pelajari sendiri. Ketika ada hal yang perlu kalian
perdalam, nah maka kalian bisa kembali ke misalnya kalian ingin tahu untuk bool ini true false, apakah nggak ada nilai yang lain ya. Kalau misalnya pengen tahu lebih dalam, maka tinggal kembali ke referensi Arduino tadi, nah maka tinggal klik bool-nya, nah seperti ini ya, bool, ya, bool. Nah, tolong diperhatikan ya bahwa di sini ketika kita bool dengan di sini ada bool dalam kurung itu berbeda seperti ini. Jadi kalau bool, maaf di sini byte ya, sini contohnya byte. Kalau byte di sini dan byte di sini ini kalau di sini untuk mengkonversi, tapi kalau di sini untuk jenis datanya. Ya. Jadi kalau misalnya kita klik bool gitu, maka akan muncul tadi bool ini hanya menyimpan 2 nilai saja, yaitu true atau false, udah itu aja ya. Dan di sini lebih banyak ininya penjelasannya ya. Tapi untuk kalau kalian tidak perlu mendalaminya gitu ya, maka silakan menggunakan cheat sheet ini ya. Nah di sini yang saya coba mau jelaskan, nah ini ada kalau di cheat sheet yang sebelum ini maka hanya pin input output ya, ada pin mode, dan ini juga sudah kita bahas tadi integer ya. Jadi ini merupakan fungsi, jadi kalau fungsi dia selalu dimulai dengan jenis data gitu ya. Jadi in, digital read pin, nah, kemudian digital write pin ya. Nah di sini ada keterangannya, ada keterangan tambahan. Jadi digital IO itu dipakai untuk pin 0 sampai 13 ya. Ini adalah Arduino ya, pin 0 sampai 13 ya, sini ya. Digital ini 0 sampai 13, 0 sampai 13 ya. Kemudian A0 sampai A5 ya. A0 sampai A5. Nah, seperti itu ya. Nah, digital IO ya. Kemudian untuk analog IO, untuk khusus untuk analog input saja ya, itu ya. Analog in, maka kita menggunakan A0 dan A5 ya. Nah, jadi ini di sini muncul 2 pin A0 sampai A5. Nah, kalau yang ini digital berarti dia kalau untuk mengeluarkan outputnya. Tapi kalau untuk inputnya, input analognya itu hanya di sini saja. Tapi kalau output analognya bisa di sini juga bisa. Ya. Jadi di sini lebih multifungsi gitu ya. Gitu. Sementara untuk yang lain-lain seperti yang terkait dengan power atau untuk satu dayanya gitu ya. Ya, itu ada di sini bagian bawah sini ya. Nah, kemudian PWM mode ya, pulse width modulation ya. Pulse width modulation itu sinyal PWM ya, yang mana sinyal PWM ini nanti bisa kita analisis karena mengeluarkan sinyal itu bisa dibentuk atau dimunculkan dalam bentuk gelombang gitu ya, yang bisa dibaca. Itu hanya pin 3, 5, 6, 9, 10 sampai 11 ya, seperti ini ya. Ini ya. PWM, di sini ada PWM, terus ada tanda bukan minus ini ada tilde ya, tilde, jadi tanda cacing gitu ya. Nah itu hanya 3, 5, 6, 9, 10, 11 ya, seperti itu. Ya. Dan di sini adalah perintah untuk menggunakan analog pin. Oke. Menggunakan analog read ya, analog read ya. Kalau kita membacanya dengan analog read. Kalau yang di atasnya adalah digital read. Ya, seperti itu. Kemudian ini juga tadi sudah time, kemudian ini adalah fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan gitu ya. Ada fungsi matematika, ada random numbers yang mana untuk lebih jelasnya kalian bisa merujuk ke situs Arduino yang tadi ya, Arduino reference and ini. Baik.
Kemudian ini untuk konversi ya. Jadi kalau ada pengkonversian gitu ya, misalnya dari integer ke karakter atau sebagainya dan lain-lain gitu ya. Nah, maka ini misalnya karakter dalam kurung val, berarti ini dia akan mengubah nilai ini. Misalnya kalau di sini adalah nilai angka 1, 2, yang tadinya adalah dia integer, maka dia akan dijadikan karakter. Mirip-mirip ya dengan bahasa pemrograman yang dipakai di Python. Kemudian di sini ada yang terakhir adalah library. Jadi library itu apa namanya? Kalau diterjemahkan perpustakaan, perpustakaan. Maksudnya di sini adalah suatu apa ya? Suatu program yang lain gitu ya. Suatu program lain yang mana kita tidak perlu menggunakan tidak perlu memprogramnya dari awal. Kita tinggal menggunakan. Misalnya di sini adalah kalau kita ingin Arduino kita ini berkomunikasi dengan menggunakan serial, ya, dengan kabel serial, maka di sini sudah ada library serial. Nah, biasanya library itu ada akhiran H. Nah, seperti ini ya. Jadi software serial H. H itu artinya header. Jadi file header. Nah, itu adalah file yang sudah file yang isinya adalah program, yang mana dengan program itu kita tidak perlu memprogram dari awal ya. Jadi kita kalau misalnya oke saya mau memprogram apa namanya EEPROM misalnya EEPROM. Nah, maka kita tinggal mencari saja headernya atau mencari library-nya EEPROM. Nah, kemudian kita menggunakan apa namanya perintah-perintah yang ada di headernya EEPROM itu. Nah, seperti itu ya. Saya kira kemarin kita tidak sampai ke sini ya di praktek itu ya, jadi nggak sampai ke EEPROM, bahkan ini aja nggak ya. Servo juga mungkin kemarin itu kalau kita menggunakan Tinkercad itu rasanya nggak perlu setting servo ya, seperti itu. Jadi nanti untuk apa namanya untuk tingkatan lanjut gitu ya, seandainya kalian nanti memerlukan pengendalian daripada motor misalnya, maka kalau ingin mengendalikan motor, maka kalian perlu menyertakan library yaitu servo.h ini. Baik.